Jadi relatif siap untuk koordinir pertemuan-pertemuan atau kapitel seperti ini. Aktual, urgen, dan indah sekali. Disrupsi era digital, dan yang kedua disrupsi COVID-19. Nabi Yesaya dan Yesus sama-sama berhadapan dengan umat yang sedang mengalami situasi krisis umat pada zamannya. Dan dalam situasi yang menantang ini, baik Nabi Yesaya maupun Yesus sama-sama menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih. Di dalam tantangan kita, para kapitularis dan para undangan sudah dan sedang berproses dari hari pertama kapitel ini dengan membawa ke atas permukaan kesadaran kita sebuah situasi disruptif yang sedang dialami oleh dunia umumnya dan yang dialami oleh orang-orang muda khususnya oleh karena pengaruh teknologi digital yang berkembang begitu masif. Langkah konkret yang kita ambil sebetulnya mulai dengan kebijakan pimpinan. Moto yang diambil yaitu ia mengutus sabdanya ke bumi dengan segera firman-Nya berlalu. Moto ini diambil dari Mazmur 147b ayat 15. Dengan memilih moto itu untuk mengarahkan para konfrater supaya berpikir serius langkah konkret apa yang kita ambil untuk menanggapi kebutuhan zaman, khususnya orang muda, akan arah dalam era digital ini. Inisiatif yang sangat didukung oleh pimpinan provinsi, yaitu inisiatif Komisi Komunikasi SVDND yang membuka studio dan box cafe. Selama Komkom SVDND ini hanya bergulat dengan bahasa Indonesia, maka jangkauan pewartaan kebenarannya hanya terbatas pada orang-orang yang mengerti bahasa Indonesia. Inisiatif lain diambil oleh konfrater secara pribadi, yaitu khotbah-khotbah, renungan-renungan singkat, video-video yang bertemakan hal-hal positif untuk mengungkapkan cinta kasih, untuk mengungkapkan keadilan, kebenaran, juga sudah dibuat lewat akun-akun media sosial pribadi. Sebagai misionaris Serikat Sabda Allah, kita menyikapi dunia yang diwarnai oleh situasi disruptif ini dengan duduk bersama, berusaha mengenal konteks, mengidentifikasi masalah-masalah pokok, mencari sebab-sebab utama, dan menyusun rencana strategis dalam terang Sabda Allah. Kalau ditanyakan kepada saya tentang hasil konkret dari kapitel ini, saya membaginya ke dalam dua bagian. Bagian pertama itu urusan ke dalam, internal, dalam SVD disebutkan urusan ad intra. Itu berkaitan dengan para student, para frater, para bruder muda kita yang dididik entah di BBK atau di Ledlero. Kalau keluar, secara umum kita fokus pada kelompok-kelompok rentan. Itu pertama, orang-orang yang hidup dengan HIV dan AIDS, para pekerja migran, tapi kita fokus pada korban perdagangan orang, human trafficking. Lalu kita juga mulai sadar tentang konteks yang baru di era digital. Kalau saya sebut era digital, dua hal yang mau ditekankan di sana. Teknologi digital, lalu yang kedua generasi baru, generasi digital. Aktual, urgen, dan indah sekali. Saya namakan aktual karena apa? Karena kita adalah anggota-anggota tarekat yang dibaktikan secara khusus kepada Sang Sabda. Maka kita selalu harus berakar dalam Sang Sabda itu, dan kita menjadi saksi. Saksi itu apa? Saksi itu orang yang pernah lihat, pernah dengar, pernah mengalami, supaya dia bisa menjadi saksi. Maka Rasul Yohanes dalam surat pertamanya dia mengatakan, apa yang sudah kami lihat dengan mata, yang sudah kami dengar dengan telinga, yang sudah kami raba dengan tangan tentang firman yang hidup itu, itulah yang kami wartakan. Maka saya pikir tema itu aktual sekali, karena kita harus sungguh menghayati, berakar dalam Sang Sabda itu untuk bisa mewartakan dia secara meyakinkan untuk orang di zaman ini. Itu maksud saya dengan aktual. Urgen karena apa?
tema ini urgen karena dunia beralih begitu cepat, perubahan dalam dunia begitu cepat. Maka sebagai misionaris kita juga harus beralih dari situasi mapan, situasi aman, dari comfort zone, dari zona aman, masuk ke kemungkinan baru, beralih. Itu saya namakan urgen. Tapi indah sekali karena apa? Era digital itu ditandai dengan disrupsi. Disrupsi artinya goncangan besar, di mana tatanan-tatanan lama itu runtuh, diganti dengan tatanan baru yang lincah sekali, yang kecil, cepat sekali. Dan yang sekarang umpamanya mall-mall besar itu runtuh, diganti dengan itu online sekarang. Itu contohnya. Jadi untuk saya era digital itu merupakan satu masa di mana runtuh tatanan lama, tapi mekarnya suatu musim baru. Dan Advent ini juga kapitel kita di tengah Advent, untuk saya itu mekarnya satu musim baru, dan itu kita harus gunakan sungguh supaya warta firman itu juga menjadi mekar, menjadi itu lebih cepat diwartakan dengan kemungkinan baru yang ditawarkan oleh era digital ini. Kapitel ini dijalankan pada masa ketika kita, Provinsi ND dan gereja di Nusa Tenggara ini dan sebenarnya seluruh dunia sedang mengalami disrupsi era digital, dan yang kedua disrupsi COVID-19. Karena itu perbedaan kapitel ini dengan kapitel-kapitel sebelumnya, terutama oleh konteks era digital ini dan COVID-19, yang membuat pimpinan memutuskan untuk memilih tema saksi sabda dalam era digital. Dalam keyakinan akan Allah yang berbelas kasih, Allah yang peduli dan siap menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan siap membalut semua yang berluka. Sebagaimana diserukan pemazmur, mari kita berdoa bersama agar kita diberi terang Roh Kudus untuk menemukan jalan yang baik dan tepat, agar dapat membawa diri kita masing-masing dan umat kita, khususnya kaum milenial, kepada Kristus. Dialah satu-satunya jalan yang benar.